Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurholis. Saya dari kelas A, semester 3, NPM 1951040086. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Jadi di sini saya akan membuat video yang bertemakan strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini. Merebaknya kasus virus corona begitu mempengaruhi kehidupan banyak orang, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah membuat laju sejumlah bisnis pun melambat. Apalagi masyarakat saat ini benar-benar dituntut untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah, seperti liburan ataupun belanja. Juga pemerintah membatasi semua kegiatan yang khususnya dilakukan di luar rumah. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat pandemi ini, terkhusus di bidang bisnis, karena roda perekonomian pun melambat. Pasar mulai lesu, omset menurun, begitu pula dengan produktivitas. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diharapkan, terkhususnya untuk UMKM. Dan para pelaku bisnis pun harus benar-benar memikirkan hal apa saja atau strategi yang pas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan dalam strategi di tengah pandemi COVID-19. Pertama, tunjukkan kepedulian. Tunjukkan kepekaanmu dalam merespon pandemi ini. Jaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Hati-hati dalam mempromosikan produk atau jasamu. Jangan sampai brandmu terkesan sangat memanfaatkan situasi yang terjadi. Itu tidak baik untuk brandmu, malah membuat citra buruk terhadap bisnismu. Salah satu yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kepedulian adalah dengan mengambil tindakan yang berfokus pada kepentingan publik. Misal, membagikan fakta-fakta mengenai bagaimana cara mencegah virus corona, terus memberi dukungan nyata kepada mereka yang terdampak, seperti memberi bantuan masker, bantuan sembako, dan lain sebagainya. Kedua, berikan distraksi yang positif. Distraksi yang positif, situasi yang tidak pasti membuat banyak orang merasa khawatir dan stres. Kondisi seperti ini bukanlah saat yang tepat untuk mempromosikan apa yang kita jual. Bukan hanya karena strategi seperti ini bisa menyerang balik brandmu, tetapi juga kemungkinan besar tidak akan tepat sasaran, bahkan tidak mencapai target yang diinginkan. Sebaliknya, pikirkan mengenai bagaimana brandmu bisa memberikan distraksi yang positif terhadap audiensmu. Misalnya, saja menceritakan mengenai kepedulianmu terhadap masyarakat dan komunitas di sekitar, visimu sebagai sebuah brand, dan sebagainya. Tentunya dengan penyampaian yang tepat. Gunakan waktu ini untuk membangun semangat orang
banyak. Kisah-kisah positif dapat menenangkan pikiran. Beberapa brand melakukan ini dengan membangun cerita menarik mengenai pelanggan mereka, berdalih tentang brand mereka sendiri. Jika kamu memutuskan untuk melakukan ini, selalu ingat untuk tetap peka dalam menyampaikan setiap pesan. Ketiga, lakukan transaksi online. Untuk menghindari penyebaran virus corona, sebisa mungkin hindari transaksi langsung. Lagian, sekarang ini transaksi bisa dengan mudah lewat online, seperti m-banking dan internet banking. Jadi, nggak perlu repot-repot datang ke bank, karena saat ini rata-rata bank yang ada di Indonesia sudah mempunyai aplikasi. Nah, manfaatkan dengan baik supaya bisa memantau tiap transaksi secara real time. Yang keempat, alihkan strategi penjualan ke online. Di situasi seperti ini, di mana masyarakat benar-benar meminimalisir interaksi langsung, perilaku belanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Salah satu cara untuk menghadapi hal ini adalah mulai beradaptasi dengan keadaan, seperti mengalihkan strategi penjualan ke online, baik lewat situs web, toko online, maupun media sosial berupa Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Dengan demikian, pelanggan masih bisa mengakses produk atau jasa yang kamu berikan. Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi, kamu pun akan memudahkan pelangganmu untuk bertransaksi. Terakhir, pandemi ini benar-benar membuat perputaran uang menjadi lambat, sehingga pelaku bisnis benar-benar dituntut untuk merubah semua strategi yang sudah dipikirkan dari awal. Mereka dipaksa untuk membangun strategi di tengah pandemi COVID-19. Ini memang tidak mudah, tapi sudah menjadi keharusan untuk setiap pelaku bisnis. Mau tidak mau, karena kalau tidak, bukan tidak mungkin bisnis yang mereka jalankan menjadi bangkrut ataupun gulung tikar. Semakin virus ini menyebar, semakin banyak juga bisnis yang menderita. Karena beberapa kebijakan dari pemerintah seperti membatasi keluar rumah membuat daya beli masyarakat menurun. Nah, ini benar-benar harus dipikirkan oleh pemilik bisnis, bagaimana strategi mereka di tengah pandemi COVID-19. Mempertahankan bisnis di tengah pandemi ini bukan hal yang mudah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa. Jadi perlu strategi yang benar-benar efisien, benar-benar efektif, dan terencana, sehingga membuat bisnis tersebut tetap berjalan. Kita bisa memanfaatkan beberapa fasilitas yang benar-benar menunjang seperti media sosial, dan kita benar-benar harus berpikir positif dan tidak pernah berputus asa. Jadi apapun bisnismu, pastikan kamu memiliki strategi dan perencanaan yang tepat agar bisnismu tetap bisa berjalan dan bertahan di tengah pandemi saat ini. Dan jangan sampai bisnis yang sudah
Mau bangun dari lama itu menjadi gulung tikar ataupun bangkrut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.